Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kita hari ini bersama mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati channel SDG Kalteng Solidio Gloria Kalimantan Tengah. Biarlah melewati kebenaran firman yang boleh kita dengarkan bersama saat ini, membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kudus dan penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau. Kami percaya ini semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah-Mu yang besar. Pada saat ini, kami datang dengan hati yang rindu, tetapi juga dengan hati yang penuh kelemahan. Kami mengakui bahwa seringkali kami lebih banyak mendengar suara dunia daripada mendengar akan suara-Mu. Seringkali hati kami menjadi keras, tidak mau ditegur, bahkan menolak jalan yang Engkau tunjukkan. Maka dari itu ya Tuhan, ampunilah kami. Sekarang ketika firman-Mu akan diberitakan, kami memohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Bukalah telinga kami supaya mendengar, lembutkan hati kami supaya tidak menolak. Terangi pikiran kami supaya mengerti, dan kuasai hidup kami supaya kami melakukan kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang lemah ini urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan bukan hanya sekedar berasal dari manusia, melainkan sungguh berasal dari hati Allah sendiri. Biarlah teguran yang keras menjadi berkat, dan biarlah kebenaran yang tajam membawa pertobatan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami bersama mendengarkan firman ini. Amin. Yeremia pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19 diberi judul bagi kita, Jalan Lama yang Terlupakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang tersesat di hutan. Ia sudah diberi peta dan kompas oleh ayahnya, tetapi ia merasa dirinya lebih pintar, lebih modern, lebih tahu jalan pintas. Akhirnya ia meninggalkan peta itu lalu berjalan semaunya. Hingga makin jauh perjalanannya, ia makin tersesat, makin kelaparan dan hampir mati. Bukankah seringkali kita juga begitu? Tuhan sudah memberi kita firman, memberi kita jalan keselamatan, bahkan menegur kita lewat banyak peristiwa hidup. Tetapi manusia, termasuk kita, seringkali memilih jalan melangkah untuk sendiri. Kita merasa bangga dengan hikmat kita merasa bahwa zaman sudah berubah, dan firman Tuhan dianggap terlalu kuno. Yeremia pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19 adalah seruan Allah kepada umatnya Israel yang keras kepala, yang menolak jalan Tuhan dan memilih jalan kebinasaan. Mari kita bersama mendengar, karena suara nubuat ini masih relevan untuk kita hari ini. Yeremia pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Kita boleh membawa Alkitab kita bersama membuka dan terlebih bersama menghayatinya untuk membaca. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama untuk menggali bagian dari firman ini. Kita boleh melihat bagian yang pertama, melewati ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Suara tanda bahaya yang diabaikan. Yeremia memperingatkan Yehuda bahwa malapetaka akan datang. Dari utara musuh akan menyerbu, tetapi umat malah merasa aman-aman saja. Mereka menganggap kota mereka kuat, bait Allah masih berdiri, ibadah masih jalan. Bahayanya bukan hanya ketika musuh datang,
Tetapi ketika hati umat menjadi keras dan buta akan rohani, kita seringkali mengabaikan suara peringatan Tuhan. Ketika hidup kita makin jauh dari doa, Tuhan sudah memberi tanda. Ketika ibadah kita jadi rutinitas tanpa gairah, Tuhan sudah memperingatkan. Ketika hati kita lebih cinta dunia daripada Kristus, Tuhan sudah berteriak lewat banyak peristiwa. Mari kita jujur, di negeri kita ini pun banyak tanda peringatan dari Tuhan. Baik banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan krisis lingkungan. Bukan hanya soal alam, tapi juga akibat keserakahan manusia yang merusak bumi ciptaan Tuhan. Korupsi dan suap sudah jadi berita sehari-hari, bahkan melibatkan orang-orang yang katanya beragama. Keluarga-keluarga hancur karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian yang meningkat. Generasi muda banyak yang kecanduan gadget, game, bahkan narkoba, dan kehilangan arah hidup. Semua ini adalah tanda bahaya yang Tuhan izinkan agar kita menjadi sadar dan kita kembali untuk bertobat. Tetapi melewati ini, apa yang menjadi respon kita? Sama seperti umat Yehuda, apakah merasa baik-baik saja? Jangan sampai kita menjadi gereja yang hanya ramai aktivitas, tetapi kosong di dalam penerapan kasih dan tidak adanya ketaatan. Bagian yang kedua melewati ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15. Keras kepala dan tidak mau mendengar. Yeremia berkata melewati ayat yang ke-10, kata-kata Tuhan sudah menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Bukankah hari ini juga begitu? Banyak orang lebih suka mendengar khotbah yang lucu, ringan, dan menyenangkan hati daripada firman yang menegur terhadap dosa. Dan jemaat yang pindah gereja hanya karena tidak suka ditegur karena dosanya. Ada hamba Tuhan yang takut kehilangan popularitas, lalu memilih memberitakan Injil yang setengah-setengah. Di Indonesia kita dapat melihat fenomena ini. Ada orang Kristen yang aktif di gereja, tapi masih main judi online atau pinjaman online yang menjerat keluarganya. Ada pemimpin yang rajin berdoa di depan umum, tapi di belakang masih mencuri uang rakyat. Ada jemaat yang pandai bernyanyi memuji Tuhan, tapi mulut yang sama dipakai untuk menghina, memfitnah, dan menyebarkan hoaks. Bapak Ibu Saudara, ini semua bukti bahwa kita keras kepala, tidak mau mendengar akan firman Tuhan. Kita seperti orang yang sakit parah, tapi malah marah ketika dokter berkata, Anda harus operasi. Kita lebih suka dokter berkata, santai saja, semua baik-baik, meski tubuh kita dalam keadaan sekarat. Bagian yang ketiga melewati ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Panggilan kembali ke jalan lama. Inilah inti pesan dari Yeremia. Berdirilah di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Berjalanlah di situ. Maka kamu mendapat ketenangan bagi jiwamu. Tetapi respon umat menjawab di sini. Kami tidak mau berjalan di situ. Bapak Ibu Saudara, ini seperti kondisi banyak orang percaya hari ini. Kita tahu firman berkata, jangan berbohong, jangan serakah, jangan berjudi, jangan berzina. Tapi jawaban kita dalam tindakan sehari-hari adalah, kami tidak mau berjalan di situ. Padahal jalan lama yang dimaksud adalah jalan yang sejak dahulu sudah ditetapkan Allah. Jalan doa yang setia, bukanlah doa formalitas.
jalan pelayanan yang tulus, bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Jalan kasih yang nyata, bukan kasih yang basa-basi. Jalan salib, di mana kita menyangkal diri dan mengikut Kristus. Jalan itu memang tidak populer, tapi itulah jalan yang menyelamatkan. Kalau kita menolak, konsekuensinya menjadi jelas, bahwa hukuman Allah akan menjadi nyata. Tidak perlu kita menunggu kiamat. Hidup kita sendiri sudah hancur ketika kita menolak jalan Tuhan. Rumah tangga jadi kacau, ekonomi menjadi rusak, anak-anak kehilangan arah. Itulah semua buah dari rancangan kita sendiri yang menolak akan firman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama belajar dari firman ini. Apakah kita sebagai jemaat masih sibuk dengan aktivitas rohani, tapi hidup kita penuh kepalsuan? Apakah kita sebagai orang tua sudah memberi teladan doa dan kekudusan pada anak-anak, atau justru memberi contoh kemarahan, keserakahan, dan kemunafikan? Apakah kita sebagai bangsa masih bisa disebut bangsa yang takut akan Tuhan? Ataukah hanya pandai beragama tapi miskin pertobatan sejati? Hari ini Tuhan memanggil kita kembali ke jalan lama. Jangan menunda, jangan mengeraskan hati, jangan berkata besok, karena besok belum tentu milik kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita mengetahui bahwa hidup ini singkat. Dunia ini fana. Dosa hanya membawa kehancuran. Tetapi jalan Tuhan membawa hidup yang kekal. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kembali. Jangan kita menunda. Jangan kita mengabaikan. Dan jangan kita berkata nanti. Yeremia menjerit dengan air mata, tetapi juga dengan pengharapan. Ada jalan yang baik, ada jalan keselamatan. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita mau berjalan di dalamnya? Renungkan hal ini dalam kehidupan pribadi kita. Arahnya sudah jelas. Kitalah yang menentukan, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tidak membiarkan kami hidup dalam kesendirian. Kami sadar bahwa kami ini memiliki hati yang mungkin keras terhadap suara firman-Mu. Dan kami juga sadar bahwa kami bangsa yang keras kepala, serta kami jemaat yang sering menolak akan suara-Mu. Kami sering merasa aman dalam dosa, padahal Engkau sudah memberi tanda-tanda peringatan. Maka dari itu ya Tuhan, ampunilah kami. Ampuni gereja-Mu yang sering sibuk dengan program tapi miskin dalam pertobatan. Ampuni keluarga yang membiarkan dosa itu tumbuh. Ampuni para pemimpin yang lebih mencari keuntungan daripada kebenaran. Dan hari ini kami mau kembali ya Tuhan. Kembalikan kami ke jalan lama-Mu, di mana jalan itu adalah jalan yang menunjukkan agar kami memperoleh keselamatan. Ubah hati kami mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa ini. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.